back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Happy Pramandari. Pada video kali ini, aku akan membahas soal TWK lagi, yaitu tentang pengamalan Pancasila. Nah, pada video yang sebelumnya, aku sudah sempat bahas tentang pengamalan Pancasila. Itu sudah ada 2 part. Jadi, teman-teman, bagi yang belum nonton, silahkan ditonton. Nanti aku taruh linknya di description box. Pada video sebelumnya, banyak dari teman-teman yang minta aku untuk bahas lagi soal-soal pengamalan Pancasila. Jadi di sini aku buat part 3-nya. Tapi sebelum kita lanjut ke inti videonya, aku mau ingetin lagi nih ke teman-teman, bagi yang belum subscribe channel aku, silahkan di-subscribe sekarang juga ya teman-teman. Jadi jangan cuma nonton aja tapi nggak di-subscribe, oke? Biar aku lebih semangat juga untuk bikinin requestan dari kalian dan agar channel aku juga semakin berkembang. Nah, bagi teman-teman yang udah subscribe dari dulu, aku ucapkan terima kasih dan aku doakan agar teman-teman dipermudah dan diperlancar jalannya dalam mengikuti seleksi CPNS tahun 2021. Oh ya, sebelum lupa, ini aku mau ngasih informasi untuk teman-teman yang kemarin menanyakan, Kak, di mana bisa ikut tryout online. Nah, ini aku ada informasi dan rekomendasi yang bagus untuk teman-teman yang mau mengasah kemampuannya dalam mengikuti CAT. Ini ada tryout online gratis yang diadakan oleh sahabat CPNS. Nah, untuk caranya gampang banget, teman-teman tinggal buka website www.sahabatcpns.com atau teman-teman juga bisa klik linknya di description box, nanti aku taruh linknya di sana. Kemudian teman-teman daftar atau buat akun. Setelah membuat akun, teman-teman silahkan login, kemudian klik di bagian dashboardnya, kemudian klik tryout gratis, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian sahabat CPNS juga menyediakan paket bimbel online yang menurut aku ini worth it banget ya untuk teman-teman dalam persiapan seleksi CPNS 2021. Nah, di sini harga paket SKD Mastery Premium itu hanya 99.000 per tahun. Kemudian yang SKD Mastery Platinum itu hanya 299.000 per tahun. Nah, jika teman-teman ingin mendapatkan potongan harga lagi, biar lebih murah lagi, teman-teman bisa pakai kode referral aku, Happy Pramandari, oke? Oke teman-teman, sebelum kita ke contoh soalnya, ini aku ada sedikit informasi untuk teman-teman, yaitu postingan resmi dari akun Kemenpan RB melalui akun Instagramnya. Nah, mungkin sebagian teman-teman udah ada yang tahu, udah ada yang follow juga. Nah, di sini bagi yang belum tahu atau belum sempat baca, silahkan disimak baik-baik ya. Nah, postingan ini terkait nilai-nilai Pancasila yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Nah, di sini judulnya adalah ASN dan Pancasila. Sebagai pelayan publik yang juga berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa, ASN harus mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sila yang pertama, ASN mempercayai dan bertakwa pada Tuhan, disesuaikan dengan agama serta kepercayaan masing-masing. ASN menjadi teladan dalam membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oke, lanjut. Nilai dari sila yang kedua yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Jadi di sini ASN dituntut untuk mampu menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif dan mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Jadi teman-teman silahkan ini dipelajari, di screenshot atau dicatat, siapa tahu nanti keluar pada tes SKD CPNS 2021. Jadi agar teman-teman ada tambahan untuk bahan belajarnya, oke? Selanjutnya, nilai dari sila yang ketiga yaitu setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, kemudian menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Jadi di sini peran ASN sebagai pemersatu dan perekat bangsa harus memiliki semangat nasionalisme dan berpegang teguh pada Bhinneka Tunggal Ika. Oke, selanjutnya sila keempat, ASN mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, kemudian dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Kemudian tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status kekuasaan, dan jabatan untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.
Oke, yang terakhir sila kelima yaitu ASN harus memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Kemudian menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, serta melayani dengan sikap hormat, santun, dan tanpa tekanan. Oke teman-teman, sekian penjelasan nilai Pancasila yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Silahkan teman-teman dipelajari secara mandiri. Siapa tahu ini adalah kisi-kisi terbaru yang akan dikeluarkan oleh Kemenpan RB. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke contoh soalnya. Oke, soal yang pertama. Valentinus adalah mahasiswa asal Papua yang ingin melanjutkan studinya di Pulau Jawa, khususnya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Setelah sampai di sana, selama seminggu ia mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan, berbalut rasisme yang membuatnya merasa sedih dan marah. Hal yang dialami Valentinus adalah salah satu penyimpangan perilaku yang bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke. Oke teman-teman, silahkan dianalisis soalnya dan dipilih jawabannya apa. Jika sudah, kita langsung ke pembahasan. Oke teman-teman, jadi pada soal ini ada seorang mahasiswa bernama Valentinus yang merupakan mahasiswa asal Papua itu mengalami perlakuan rasisme dan diskriminasi oleh teman-teman kampusnya. Di mana rasisme dan diskriminasi ini merupakan salah satu pelanggaran dari HAM atau Hak Asasi Manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Di mana pelanggaran HAM yang berupa rasisme dan diskriminasi ini merupakan penyimpangan yang bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila kedua teman-teman, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi jawabannya bagian B. Oke, lanjut soal kedua. Baru-baru ini terjadi operasi tangkap tangan terhadap beberapa oknum kepala daerah di berbagai provinsi dan kabupaten atau kota yang mengejutkan publik. Saat dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, para tersangka yang menggunakan rompi oranye khas tahanan KPK malah melempar senyum dan melambaikan tangan seolah tak bersalah. Hal ini pada dasarnya tidak sesuai dengan tatanan dan pandangan hidup bangsa Indonesia, khususnya Pancasila, sila ke. Oke teman-teman, karena ini soalnya panjang-panjang semua pengamalan Pancasila, jadi bagi teman-teman yang mau berpikir dulu, silahkan di-pause dulu videonya ya. Kalau sudah ketemu jawabannya apa, baru di-play kembali, oke? Oke teman-teman, jadi menurut aku tindakan korupsi ini merupakan pelanggaran dari semua sila pada Pancasila. Nah, jika dikaitkan atau dihubungkan, tindakan korupsi ini melanggar nilai dari sila pertama sampai sila kelima. Tapi in my opinion, yang paling erat hubungannya atau yang paling dilanggar itu adalah sila kelima teman-teman, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Karena korupsi itu menggerogoti kekayaan negara yang ujung-ujungnya adalah memiskinkan negara dan juga rakyat Indonesia. Jadi yang kaya itu hanya koruptor itu saja, sedangkan rakyat menderita. Nah, itu sudah jelas-jelas tidak adil teman-teman. Jadi di sini jawabannya bagian E. Itu pendapatku ya teman-teman. Jika teman-teman punya pendapat lain, argumentasi lain, silahkan disampaikan di kolom komentar. Nanti aku baca dan kita diskusi bareng-bareng, oke? Oke, lanjut soal berikutnya. Setiap tahunnya terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan menteri terkait untuk mengambil langkah penanggulangan dan pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Peristiwa ini amat mengganggu kegiatan sehari-hari masyarakat dan menyebabkan sekolah diliburkan di beberapa tempat, penundaan penerbangan, dan banyak lainnya. Setelah ditelusuri, ternyata banyak kebakaran yang terjadi tidak disebabkan oleh peristiwa alam, melainkan ulah tangan manusia, khususnya perusahaan-perusahaan sawit yang ingin mengambil langkah cepat untuk melancarkan bisnis mereka. Hal ini adalah bentuk sikap yang sangat bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke.
Oke, jadi di sini kasusnya adalah pembakaran hutan dengan sengaja untuk kepentingan bisnis, kemudian mengganggu aktivitas masyarakat, menyebabkan sekolah libur, kemudian penundaan penerbangan, dan masih banyak lagi kerugian-kerugian yang disebabkan oleh oknum-oknum ini. Oke, jadi di sini yang dirugikan adalah alam sekitar dan masyarakat atau manusia. Nah, kira-kira ini merupakan bertentangan dengan sila yang mana? Aku yakin di sini teman-teman udah ada bayangan. Oke, benar. Jadi di sini merupakan penyimpangan dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi perlu teman-teman ketahui, di sila kedua ini nggak cuma mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia, tapi juga hubungan manusia dengan alam sekitar. Berikut penjelasannya. Salah satu cara mengamalkan sila kedua ini adalah dengan peduli terhadap orang lain, hak-hak mereka, termasuk hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat, nyaman, dan baik. Salah satu cara mempertahankan lingkungan hidup yang sehat adalah dengan melestarikan tumbuhan. Sedangkan tindakan pembakaran hutan ini malah sebaliknya, yaitu menghancurkan lingkungan menjadi tidak sehat, sehingga udara yang dihasilkan juga dapat membahayakan kesehatan manusia di sekitarnya. Jadi ini merupakan pelanggaran sila kedua. Jawabannya bagian B. Oke, soal berikutnya. Eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam milik Indonesia yang dilakukan oleh perusahaan asing telah mengakibatkan kerusakan alam yang masif. Sumber minyak disedot, batu bara, emas, dan nikel dikeruk demi menguntungkan sebagian kelompok saja. Hal ini sangat bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke. Oke, teman-teman, jadi di sini kata kuncinya adalah demi menguntungkan sebagian kelompok saja. Nah, berarti ini sudah muncul tanda-tanda ketidakadilan. Jadi, sudah pasti ini merupakan pelanggaran dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, soal berikutnya, politik dinasti Ratu Atut yang terjadi di pemerintahan Provinsi Banten merupakan salah satu contoh kondisi yang sangat bertentangan dengan nilai Pancasila dan harus dihilangkan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara Indonesia lainnya yang juga memiliki hak politik atau hak untuk memilih dan dipilih untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam arena politik praktis di Indonesia. Menghilangkan politik dinasti merupakan sebuah tindakan yang sesuai dengan Pancasila, khususnya sila ke. Jadi teman-teman, yang dimaksud dengan dinasti politik di sini adalah kekuasaan yang secara turun-temurun dilakukan dalam kelompok keluarga yang masih terikat dengan hubungan darah, tujuannya untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Nah, jika dinasti politik ini terus terjadi, itu akan memicu terjadinya KKN, teman-teman, terutama nepotisme, di mana nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, politik dinasti Atut yang terjadi di pemerintah Provinsi Banten itu merupakan pelanggaran dari sila kelima, yaitu khususnya butir yang ke-8, yang berbunyi tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Jadi di sini jawabannya bagian E, yaitu sila kelima. Oke teman-teman, soal yang terakhir, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara merupakan sikap negara dalam mengamalkan Pancasila, khususnya sila ke. Oke teman-teman, di sini aku nggak akan bahas soalnya, tapi ini merupakan PR untuk teman-teman. Silahkan dijawab, dianalisis kira-kira jawabannya apa. Nanti jika sudah ketemu jawabannya apa, silahkan ditulis di kolom komentar beserta dengan alasan teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jika menurut kalian video aku bermanfaat, silahkan diklik tombol like-nya, kemudian bisa juga di-share ke teman-teman kalian sesama pejuang CPNS. Oke teman-teman, thank you for watching. I'll see you guys on my next video. Bye-bye.